Halo Bray, ketemu lagi dengan gue Irwan di sini dan kembali lagi di channel. Gue tuh belum nentuin ya sebenarnya channel ini tuh mau ngebahas soal apa sih. Tapi yang pasti sejauh ini ngebahas yang berhubungan dengan motor-motoran gitu. Tapi dari awal konsepnya memang channel pribadi aja gitu. Gue cuma akan ngupload sesuatu yang gue suka aja gitu. Mungkin ke depan nggak cuma motor-motoran, mungkin ada hal lain yang gue suka dan gue akan share di sini gitu. Jadi buat kalian yang mungkin tertarik soal motor-motoran bisa subscribe channel ini. Tapi kalau nggak subscribe juga nggak apa-apa. Saya tidak memaksa. But anyway, jadi ini adalah motor MT25 facelift keluaran tahun 2021. Karena gue beli tahun 2021. 4 tahun berarti gue udah punya pakai 4 tahun. Sekarang kilometernya ada di lupa, nanti gue masukin birolnya. Jadi selama ini memang gue tidak dari awal punya motor ini gue tidak memfokuskan untuk modifikasi yang full gitu. Jadi modifikasinya itu berjalan sambil dipakai aja gitu. Kalau punya duit ya beli part buat modifikasi, kalau enggak ya udah nggak usah gitu. Tapi rencananya udah 2 tahun ini gitu. 2 tahun lalu gue pengen bikin konten soal modifikasi, ternyata nggak kesampaian juga. Tapi ya udahlah. Tapi sekarang emang harus dipaksa bikin konten tuh. Kalau nggak dipaksa tuh nggak jadi gitu. Nah, ini motornya seperti yang kalian lihat. Mungkin sedikit terlihat berbeda, tidak seperti MT25 pada umumnya karena gue melakukan beberapa perubahan yang tetap pada pakem OEM look karena gue nggak terlalu suka aliran modifikasi yang merubah total tampilan dari motor gitu. Jadi gue cuma ngerubah beberapa bagian aja. Kita mulai dari bagian depan motor ya. Kalau dari depan tentunya kita ngomongin soal roda depanan. Apa aja yang gue ubah di roda depan? Pertama tentunya adalah spakbor. Ini spakbor kesekian yang gue ganti karena sebelumnya gue pakai spakbor Ducati, spakbor model BMW, dan sekarang gue pakai spakbor buat MV Agusta. Tapi gue beli bukan yang untuk R25 atau MT25, tapi gue beli untuk yang ZX25. Kenapa gue beli spakbor buat ZX25? Karena gue ganti bottom dari motor ini pakai ZX25. Jadi sebelum gue pakai bottom ini ya bottom yang biasa gitu, dimana gue cuma bisa pakai kaliper depan berbentuk aksial. Gue berpikir kalau misalnya ini gue pakein bottom radial kayaknya akan lebih berisi dan lebih ganteng. Akhirnya gue memutuskan untuk mengganti bottom punya si ZX25. Tentunya bottomnya ini PNP ya, paksa. Jadi gue ganti, terus gue pakai kaliper dari KTC, serinya gue lupa, nanti gue taruh aja di situ beserta harganya. Terus nggak sengaja gue itu ngelihat ada pendingin kaliper. Kalau lazimnya itu kalau kalian sering lihat itu kan yang berbentuk yang panjang gitu ya, kayak karbon gitu, yang menurut gue itu norak ya. Yang sering dipasang di moge-moge gitu. Serius deh, itu norak banget menurut gua. Ini selera orang beda-beda boleh dong. Tapi nggak sengaja gua ngelihat ada yang ngejual, tapi dia copotan dari CF Moto 675 SR. Dan menurut gua ini cakep dan lebih modern dibandingkan yang karbon-karbon ala-ala moge yang banyak dipasang oleh teman-teman yang punya moge itu gitu. Akhirnya gue beli sekali lagi dengan prinsip PNP, paksa. Akhirnya ini berhasil terpasang dengan cantik dan proporsional menurut gue. Tapi nggak sampai situ, bahwa sebenarnya pemasangan dari ban depan ini agak rumit. Pertama, selain ganti si bottom yang harus pakai 45, ada penyesuaian untuk kaki-kakinya, terus posisi dari kaliper ke cakram itu nggak center. Itulah kenapa gue harus bikin mounting CNC khusus untuk supaya si cakramnya bisa sedikit mundur gitu. Bisa aja pakai ring gitu, tapi kayaknya nggak cantik, jadi gue bikinnya pakai CNC. Agak pricey tapi puas sama hasilnya karena terlihat lebih proporsional lah gitu. Jadi itu di bagian depan. Untuk kabel remnya gue pakai kabel murah punya TDR ya, nggak nyampe jutaan kayak Hell gitu, nggak ada duitnya. Itu terus karena cakramnya lebih gede 320, gue pakai merek PSM
Tadinya gue pakai TDR, cuma warnanya emas gue nggak suka. Gue cari yang warna hitam dan ketemu PSM, gue pasang. Karena gue pakai cakram lebih besar, mau nggak mau gue harus tambahin lagi spacer buat di kalipernya supaya bisa lebih jauh dari sumbunya, supaya pas sama cakram yang lebih besar. Untuk ban depan. Sekarang kita pindah ke bagian atasnya. Untuk headlamp gue ganti dari headlamp bawaan ke headlamp ala-ala custom. Desainnya ngambil dari MT-07. Gue suka karena terlihat lebih kecil, lebih proporsional, dan untuk positioningnya itu nggak terlalu tinggi. Kalau kalian perhatikan dari samping ya, positioning lampu dari MT-25 itu nggak proporsional menurut gue karena nggak rata sama tangkinya. Jadi tangki terus dia agak naik gitu loh, jadi kayak motor-motor capung. Dan gue nggak suka. Gue copot, gue ganti pakai MT-07, jadi posisinya rata sama seperti mogi-mogi naked lainnya. Itu kayak sebuah standarnya ya gitu, standar naked cakep menurut gue seperti itu. Jadi gue bikin rata. Walaupun sebenarnya untuk proses modifikasi di bagian kepala ini gue belum selesai, karena gue harus bikin cover supaya si speedometernya nggak terlihat telanjang seperti ini. Karena seperti kalian lihat, speedometer masih telanjang, nggak ada penutupnya, masih kelihatan raw banget gitu. Anjay, raw banget. Oke, kembali ke stang gue ganti, gue pakai punya MT-15. Kenapa ganti gue nggak tahu. Karena gue ngerasa boy punya MT-25 itu warna silver yang kayak gimana gitu, nggak ganteng aja gitu. Jadi gue cari-cari, ada beberapa rekomendasi, punya Sabri, punya Bison dan lain-lain, tapi gue menetapkan pakai MT-15 karena gue suka banget sama bentuk MT-15 yang lebih proporsional daripada MT-25. Terus tang udah gue pasangin riser karena kemarin gue mau touring, jadi mau nggak mau supaya nggak terlalu capek, gue pasangin riser punya Motowolf. Terus untuk kembali ke ujung stang, gripnya gue pakai IDEMI. Mereknya apa ya ini? Ya lihat sendiri dah gitu, warnanya warna sian sama seperti peleknya gitu. Beli karena warnanya mirip aja gitu, bukan karena bagus tuh, karena nyaman. Karena gue nggak punya referensi apa-apa soal grip. Mungkin buat kalian yang tahu grip apa yang enak bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Intinya gue beli itu, terus bagian ujungnya sebelah kiri gue pasangin bandul supaya nggak terlalu getar. Sebelah kanan gue pasangin namanya apa ya, bukan handguard ya, brake guard itu bagian yang ngelindungin si rem supaya pada saat kebentur remnya nggak katakan dan bikin kita jatuh gitu. Gue sengaja cuma pasang kanan karena gue cuma berpikir fungsionalnya aja, karena banyak banget teman-teman yang modif motornya dipasangin beginian itu di kiri kanan, dimana menurut gue itu norak. Karena buat apa lo taruh sebelah kiri, kalaupun sebelah kiri nggak sengaja ketekan juga motor lo gak kenapa-napa, paling kopling doang gitu. Menurut gue tuh MotoGP juga sebelah kiri nggak ada yang begituan gitu. Handle guard namanya. Handle guard apa? Ya itulah pokoknya, kalian tahu maksud gue ya. Jadi gue pasang di kanan aja dan terlihat lebih fungsional dibandingkan harus kiri kanan gitu. Sekali lagi norak. Itu terus balik ke kopling, gue pakai Akosato. Tadinya gue nggak pakai Akosato, gue bukan orang yang FOMO harus pakai merek yang bagus gitu. Cuman ini ganti gara-gara gue pakai touring ke Bali kemarin. Gue tadinya pakai KTC dan itu KTC itu bentuknya kotak gitu, jadi di tangan sakit. Makanya pas balik sampai di Jogja, gue mampir ke toko modif gitu. Gue tanya apa kopling enak, ya sudah pasti template yang punya toko bilang yang paling enak ya Akosato. Kenapa nggak lo rekomendasiin yang lain, RCB atau KTC yang lain gitu? Kenapa harus Akosato? Ya biasa lah, sekarang kan standar modif itu harus pakai kayak Akosato. Gue pikir ya sudahlah, ganti aja deh gitu. Akhirnya gue ganti Akosato gitu. Bukan karena gue pingin, tapi karena waktu itu harus ganti karena gue udah lelah, nggak kuat narik kopling punya si KTC yang menurut gue emang keras. Dan ternyata setelah pakai si Akosato memang terasa lebih enteng, walaupun gue yakin brand-brand lain juga, gue yakin kayak WR3, kayak Koken juga mahal sih, KTC atau RCB S1 kalau nggak salah, itu juga harusnya enteng sih gitu. Ini mah cuma nama aja lah, branding aja yang bikin dia mahal menurut gue ya. Terus balik ke kanan, master rem gue pakai Brembo RCS 17 Corsa Corta. Gue nggak tahu bedanya Corsa Corta sama nggak itu apa. Coba sempat tanya, katanya bedanya cuma ada pengaturan lebih untuk keras enggaknya si handle. Kenapa gue pakai Corsa Corta? Terpaksa. Jadi ceritanya waktu itu touring ke Bandung, master rem gue ngelos
nggak kena di bagian depannya. Terus dibawa ke bengkel, pas ditanya ternyata gue pakai yang ukuran 19 yang mana pistonnya terlalu besar. Katanya untuk 19 itu biasanya untuk dual cakram, tapi gue nggak pakai karena jadi ngempos remnya gitu. Jadi gue minta ganti. Akhirnya tanya apa masalah yang bagus. Sekali lagi kalau tanya toko itu sebuah kesalahan karena pasti akan direkomendasikan ke yang paling mahal yang mereka punya gitu. Akhirnya direkomendasikan, mas mbak pilihannya apa aja sih gitu. Dikasih yang lain-lain. Memang secara look memang master rem dari Brembo ini sangat-sangat ganteng. Jadi saya beli bukan karena fungsi, tapi karena kelihatan ganteng aja. Mahal anjing. Terus ada yang bertanya, kenapa sih motor lu nggak dipasangin dual disc, double disc belakang gitu? Menurut gua motor kecil dipakein dual disc itu norak menurut gua. Kelihatan ganteng tapi nggak fungsional. Maksudnya gini, alasan kenapa mau dipasangin dual disc karena memang beban motornya itu gede banget. Berat motor itu besar sehingga butuh tenaga, butuh pengereman yang ekstra. Makanya dipasangin kiri kanan untuk ngebantu si ban depan untuk menghentikan motor gitu. Sementara untuk motor 2,5 itu nggak berat-berat banget. Jadi mubazir lo pakai dual cakram gitu. Kalau nanya ke bengkel yang perlu, ya orang bengkel pasti bilang perlu aja. Toh dia juga diuntungkan dengan kita masang dual cakram gitu. Jadi menurut gue sih, gue pribadi ya, ini subjektif gitu, nggak perlu dan nggak akan bikin lo lebih baik pengereman yang menurut gue gitu. Karena motor ini tuh nggak berat-berat amat dibandingkan mogi-mogi yang memang biasanya pakai dual cakram itu sih. Jadi karena gue dari awal konsepnya adalah OEM look dan fungsional, jadi gue nggak mau masang sesuatu yang berlebihan yang nggak ada fungsinya. Itu aja. Terus mundur ke tangki, nggak ada modifikasi apa-apa, paling tank guardnya aja, merek Harris. Itu gue beli pertama kali pas gue beli motor, harganya mahal banget. Stiker yang lain harganya kayak 50.000, dia kayak berapa ratus ribu gitu. Ya itulah pokoknya. Sebelah kiri kanan gue pasangin crash guard buatan Agna kalau nggak salah ya. Kenapa beli itu? Karena waktu itu hasil googling crash bar buat M25 apa Agna, ya udah beli itu aja gitu. Dan ternyata gue suka karena bentuknya proporsional walaupun kurang space buat naro side back gitu. Tapi oke, nggak masalah. Yang penting nggak terlalu lebay lebarnya dan bikin mesinnya itu terlihat lebih berisik. Walaupun kalau deketin lebih kopong gitu. 2,5 bro. Terus untuk lampu gue pasangin mereknya apa ya anjir, lupa gue. Drake Minimax GT. Lupa. Ya itulah gue taruh di caption gitu berserta harganya ya. Tadinya gue pakai Motowolf tapi pas dipakai touring kembali ternyata kurang terang, jadi gue cari yang lebih gede. Direkomendasiin sekali lagi, direkomendasiin toko ya. Waktu itu gue beli di Giotto, harganya segitulah gitu. Ini yang bagus, oke ya udah gue beli itu. Tapi gue paksanya nggak di Giotto, tapi di bengkel langganan gue yang emang spesialis buat megang si MT25 gue. Itu pasang lampu dan terang banget, emang total 100 watt, 50 watt, punya dua warna, putih kuning, jauh putih dekat kuning gitu. Dan saklarnya gue taruh di bawah. Ada kelupaan. Gue pakai gas spontan, gas asli diganti beserta saklarnya. Gue juga nggak pakai bawaan. Alasan gue ganti karena gue pengen ganti gas spontan yang lebih responsif dan nggak terlalu dalam kalau ngegas gitu. Gue punya Daytona, gue lupa harganya berapa, nanti gue cari tahu, gue kasih tahu. Terus saklarnya kayaknya saklaran KW kayaknya gue juga berencana kayaknya mau ganti gas spontan punya Komeng, bukan dong, gas spontan punya Sabre sama saklarnya. Paling nanti hazardnya gue pindah ke sebelah kiri, jadi gue harus nyari saklar kiri yang lebih proper lah. Gitu, udah ke tengah, full step nggak ada perubahan. Terus modif berikutnya tentu kita ke belakang, di situ ada knalpot. Gue ganti knalpot, mereknya apa ya lupa, gue belinya 1 juta berapa gitu, murah, itu KW sih kayaknya. Ya itulah pokoknya merek-merek besar yang harusnya harganya mahal tapi gue beli. Terus gue nggak pakai sang full system karena gue ngerasa nggak butuh tenaga segede itu dan gue agak terganggu dengan suara full system yang berisik. Gue nggak terlalu suka motor-motor berisik sebenarnya. Gue ganti karena memang pertama supaya lebih ada suaranya aja, walaupun gue nggak terlalu berisik tapi slip on itu lebih aman karena suaranya nggak terlalu kencang dan aman dari tilang. Karena sejauh ini sudah 4 tahun nggak bermasalah karena motor ini nggak berisik kalau nggak digas di RPM tinggi gitu, jadi harusnya aman.
Jadi kalau buat yang mau ganteng, suaranya lebih ada, ya jangan pasang full system karena berisik. Walaupun sudah dipakein DB killer gitu. Kalau punya duit jangan beli KW. Karena saya nggak punya duit, jadi saya belinya KW. Astagfirullahaladzim. Oke, mundur ke jok, udah ganti kulitnya. Gue cari yang nggak licin karena memang kalau untuk jalan jauh jok bawaannya itu licin. Jadi kalau kita ngerem itu selangan kita tidak diadu sama tangki bro, jadi sakit gitu. Jadi gue cari jok yang agak gripnya bagus gitu. Jadi gue ganti itu sama bagian belakangnya. Gue nggak sengaja nggak bikin single seater karena gue nggak mau egois gitu. Kalau tiba-tiba ada teman mau nebeng, ayo aja gitu. Walaupun kesiksa kan dibonceng sama MT25 tuh sempit banget bro, udah gitu tinggi banget lagi, kasihan banget dah. Begitu, sekarang kita balik lanjut ke kaki-kaki belakang. Untuk buritan pantatnya nggak ada perubahan sama sekali, masih pakai lampu asli. Gua nggak ganti spakbor, nggak seperti teman-teman lain yang harus ganti spakbor biar kelihatan lebih tajam. Pakai spakbor yang kecil atau apa yang secara fungsional itu nggak ada, karena spakbor bawaannya aja masih muncrat kalau hujan gitu. Kalau pakai jaket putih hujan-hujanan udah kelar, pasti kotor belakang gitu. Jadi gue nggak mau nambah masalah dengan mengganti spakbor ala-ala anak-anak ala itu. Jadi fungsional yang penting. Untuk kaki belakang gue ganti ukuran velgnya dari bawaannya yang cuman berapa sih, 4 apa 4,5 ya bawaannya itu. Gue ganti ke 5,5. Menurut gue ukuran maksimal yang bisa diterima oleh si MT25. Walaupun mungkin ada beberapa yang masang 6, menurut gue terlalu lebar, terlalu berlebihan. Terus pakai ban 180. Depan belakang gue pakai Michelin, tapi gue lupa serinya apa. Nanti gue kasih lihat aja. Untuk pengereman belakang juga gue ganti pakai kaliper punya KTC 2 piston. Karena bawaannya 1 piston ya, jadi cuma nekan satu arah gitu. Kalau 2 piston tuh ke kiri kanan gitu kan, jadi jepit gitu. Terus gue sempat beli bracket punya WR3, tapi ternyata tidak PNP. Akhirnya gue bikin bracket lagi. Ternyata gue ngerasa pengeremannya kurang oke. Akhirnya gue coba untuk upgrade ke cakram punya X-Max. Nah, cakram punya X-Max itu ternyata tidak PNP karena jarak antar lubang dengan itunya jauh. Jadi mau gak mau gue harus bikin bracket tambahan lagi supaya si cakram X-Max itu bisa PNP. Gue bikin bracket tambahan CNC jadi rapi. Walaupun gue belum bisa pengecat, nanti mungkin gue akan cat dengan warna yang senada dengan velgnya. Baru disetting ulang dan itu jauh lebih oke dibandingkan cakram bawaannya menurut gue terlalu kecil. Walaupun sebenarnya rem belakang itu bebannya lebih kecil dibandingkan rem depan gitu. Tapi tetap gue ngerasa lebih kecil, terlalu kecil aja. Jadi gue ganti. Oh iya, untuk depan belakang di bagian poros bannya gue pasangin jalu. Di depan ada jalu punya WR3, di belakang juga jalu punya WR3 juga. Terus dipasangin jalu buat pedok. Itu penting menurut gue. Untuk gear nggak ada perubahan, rantai juga masih bawaannya. Terus apa lagi ya yang dimodif dari motor gue tuh? Klakson pakai, lupa mereknya apa, gue beli 200.000 kalau nggak salah harganya, tapi suaranya bikin emosi orang karena berisik banget. Gue yang mencet klakson gue kaget. Ya itu. Jadi sejauh ini gue berusaha untuk tidak keluar jalur dari OEM look dan fungsional yang penting. Gue nggak pingin masang sesuatu yang nggak ada fungsinya di motor gue gitu. Jadi sepertinya memang perjalanan modifnya belum selesai. Kayaknya ada beberapa hal yang mau gue ubah juga. Gue lagi mencari inspirasi terutama buat bagian kepala ya. Karena gue pengen membuat motor gue terlihat jadi gue banget gitu. Gue tidak berusaha untuk mirip kayak orang lain. Walaupun perjalanannya kita masih pakai prinsip amati, tiru, modifikasi gitu. Sampai kita ketemu karakter kita sendiri gitu. Begitu guys. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue ceritakan soal apa yang udah gue modif dari motor gue. Untuk mesin gue nggak rubah sama sekali, masih original gitu. Gue nggak ngerasa motor ini ngebut banget juga nggak gitu. Ditambah lagi ban belakang gede, jadi sedikit lebih lemot gitu. Tapi yang pasti motor ini nyaman buat dipakai. Gitu. Jadi nggak usah kebut-kebutan. Kalau mau kebut-kebutan di sirkuit aja. Gitu. Jangan sok-sokan ngebut di jalan. Oke, stay safe di jalan. Klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irwan pamitan. Adios. Kapan kita tulis? Yuk.